Oke. Udah lancar suaranya. Oke, suara saya sudah kedengaran? Udah, jelas Kak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di acara Halal Bihalal Asosiasi Dosen Indonesia, sekaligus International Dialog dengan tema Distance Learning Affecting Student in New Normal. Acara ini menjadi momentum 22 tahun Asosiasi Dosen Indonesia sebagai wadah dosen penggerak perubahan. Acara ini juga menjadikan momentum di mana ADI menjadi lembaga mitra strategis sebagai lembaga pentahelix di mana ADI bekerja sama dan bersinergi antara stakeholder, diaspora, pemerintah, perguruan tinggi, dan industri dalam komitmen bersama untuk inovasi pendidikan Indonesia yang berdikari dan siap hadapi era 4.0. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Asosiasi Dosen Indonesia telah bekerja sama dan bersinergi dengan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau lebih dikenal dengan I4 dan Forum Organisasi Profesi Iptek Ristek Birin atau lebih dikenal dengan FOPI. Dan kami berharap kerjasama ini terus berlanjut terutama untuk International Conference, Joint Research, dan lain-lain. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan 4 diaspora dari 5 negara. Ada Bapak Rahardian yang masih aktif, sudah online, beliau dari Amerika. Lalu ada tadi Pak Ajis, beliau dari Jepang, tadi sudah hadir, cuma beliau izin mengajar sebentar. Lalu nanti ada dari Australia, Pak Beben, ada Pak Bagus dari UK, ada Prof. Oki dari UK, dan tentunya ada pembicara lainnya yaitu Pak Arif Satria, Rektor IPB yang beliau sekarang juga menjabat sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia 2020, walaupun karena pandemi ini dia belum dilantik secara resmi, tapi beliau sudah terpilih dari 2019 lalu. Baiklah Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa kita memasuki era new normal di mana dalam dunia pendidikan menempatkan pendidik harus kritis dalam melakukan inovasi pembelajaran dan meningkatkan kompetensi dalam mengajar. Menjawab berbagai tantangan tersebut, Asosiasi Dosen Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat pendidikan untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dengan melakukan banyak kajian dan diskusi yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi dan dapat diimplementasikan oleh tenaga pendidik di masa depan. Kegiatan ini diharapkan memberikan kajian bersama dan memberikan rekomendasi kepada pendidik dan pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia khususnya terkait strategi dan inovasi pembelajaran yang efektif di masa depan sesuai dengan pedoman Merdeka Belajar. Dan bagaimana perkembangan inovasi pendidikan dan pengajaran di berbagai negara di masa new normal, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengundang rekan-rekan diaspora juga untuk berdiskusi terkait hal tersebut. Dan perlu kami sampaikan bahwa rekan-rekan diaspora yang hadir saat ini, beliau adalah rekan-rekan diaspora yang sebelumnya memang sudah aktif berapa kali datang ke Indonesia mengikuti program World Class Professor dan Visiting Professor. Kalau ada Bapak Ibu yang mengikuti program tersebut, nah salah satu peserta dari rekan-rekan diaspora adalah para pembicara yang hadir saat ini. Jadi memang hubungan kerjasama ini sudah berlanjut dari sejak 2016 karena mereka sudah aktif hadir di acara WPC, World Class Professor atau Visiting Professor sejak 2016 sampai 2019. Dan nanti insya Allah di 2020 ini ada beberapa rekan-rekan diaspora lagi yang akan hadir di WPC 2020. Baiklah, sebelum mulai, saya akan membacakan sedikit susunan acara. Nanti jam 10.30 sampai jam 11 ada sambutan sepatah dua patah kata dari Bapak Dino Patijalal selaku Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia. Lalu nanti jam 11 sampai jam 12 ada pemaparan dan sambutan dari Bapak Profesor Dr. Arif Satria. Beliau adalah Rektor IPB dan sekarang menjabat sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia dan beliau juga menjadi Wakil Ketua Umum DPP ADI. Lalu jam 12 sampai jam 13 ada ngobrol santai. Jadi tadinya awalnya kita minta Pak Menteri jadi keynote, tapi beliau ingin merubah formatnya menjadi ngobrol santai bersama Bapak Ibu yang hadir, termasuk Bapak Dino Patijalal. Nanti Pak Menteri akan hadir jam 12 sampai jam 12.30 didamping oleh Bapak Dirjen Pendidikan Tinggi Profesor Dr. Nizam dan staf khusus Mendikbud bidang manajemen dan kompetensi Bapak D. Sudarmo. Nanti jam 13 sampai jam 14 ada pemaparan dari Ketua Umum Ikatan Ilmuwan Indonesia atau I4, itu Pak
Profesor Muhammad Aziz. Beliau domisili lagi di Jepang. Lalu ada Ketua Umum Forum Organisasi Profesi IPTEK, Ristek BRIN, itu Bapak Hermanto Dardak. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Menteri dan sekarang menjadi Ketua Umum Forum Organisasi Profesi IPTEK, Ristek BRIN. Nanti jam 14 sampai jam 15 ada pemapar dari Amerika. Itu tadi Pak Rahmadian Wulandana yang sekarang masih aktif, sudah ikut join dengan kita. Beliau di Amerika Serikat. Nanti beliau akan memaparkan jam 14 waktu Indonesia dan jam 3 waktu Amerika. Jadi diaspora yang hadir saat ini, mohon maaf kalau agak-agak ngantuk karena mereka lagi posisinya perbedaan waktu membuat mereka harus tampil di dini hari. Jadi ada yang jam 2, ada yang jam 3, dan jam 4 dini hari. Lalu nanti Pak Rahmadian akan bersama Pak Beben Benyamin. Beliau adalah senior lecturer di salah satu university di Australia. Lalu jam 15 sampai jam 16 ada Prof. Oki, beliau dari diaspora Timur Tengah. Lalu ada Pak Bagus Mulyadi, beliau adalah asisten profesor di salah satu university di UK. Jadi nanti karena ini acaranya langsung live di Facebook dan tidak ada jeda waktu break atau makan siang dan sholat, jadi kami berharap Bapak Ibu yang ingin sholat atau makan bisa menutup layarnya dulu, baru ikut gabung lagi. Nah, nanti ada sesi diskusi itu jam 16 sampai jam 17. Jadi sebenarnya nanti sambil jika pemapar cepat waktu presentasinya, ada selang waktu kita buka tanya jawab melalui Q&A. Gitu. Jadi memang semua peserta kami mute untuk agar pemapar bisa fokus memaparkan materinya. Baiklah, begitu aja Bapak Ibu. Oh ya, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir. Tadi ada Kompas, Detik, dan beberapa rekan-rekan media yang juga mengikuti acara ini. Dan kami memberitahukan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui Q&A di layanan Zoom ini. Lalu semua materi dan sertifikat nanti akan ada di aplikasi Ngampus. Jadi memang kami mohon maaf untuk sertifikat hanya kepada peserta yang melalui aplikasi Ngampus yang mendapatkan sertifikat. Yang tidak melalui aplikasi Ngampus itu tidak mendapatkan e-sertifikat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Karena secara otomatis kalau memakai aplikasi Ngampus itu otomatis di link Bapak Ibu itu sudah terblast email dan materinya. Tapi kalau Bapak Ibu yang tidak terdaftar di aplikasi Ngampus, nanti materi pembicara bisa bisa kami kirim di share di grup atau nanti bisa lihat live di Facebooknya Asosiasi Dosen Indonesia, dan untuk YouTube nanti akan kami upload 2 hari kemudian. Begitu ya Bapak Ibu. Di sini sudah hadir Pak Muhammad Aziz, beliau di Jepang. Baiklah, sambil menunggu Bapak Dino Patijalal, kami sampaikan kembali bahwa acara ini karena non-stop sampai jam 5 sore nanti, jadi kami berharap Bapak Ibu dapat mengikuti acara ini sampai selesai, dan jika ada pertanyaan bisa melalui Q&A. Dan nanti untuk jam 12 sampai jam 13 saat Pak Menteri hadir, mungkin saya belum tahu apakah nanti beliau akan presentasi, tapi tadi pagi saat confirm Pak Menteri ingin sesinya lebih ke ngobrol diskusi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa dari awal mencantumkan pertanyaan di Q&A, jadi nanti akan kami filter pertanyaan mana yang akan kami bacakan. Baiklah Bapak Ibu, saya telepon Bapak Dino Patijalal dulu kalau gitu.
Nanti acara ini akan dimoderatorin oleh Profesor Dr. MTS Arif. Beliau adalah salah satu wakil Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia. Jadi nanti setelah Pak Dino paparan, acara akan kami serahkan ke Profesor Dr. MTS Arif. Nah, di sini sudah gabung Pak Ketua Umum Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau lebih dikenal dengan I4. Dan kami berharap nanti Pak Ajis setelah acara ini kita terus memfollow up kerjasama dan kegiatan ke depan ya Pak ya, terutama untuk kolaborasi research, join international conference, karena banyak sekali dosen, ada ratusan ribu yang belum terjamah untuk kolaborasi. Ya kalau anggota asosiasi dosen mungkin nggak nyampe, kurang lebih hampir 20.000, dan itu masih sekian persen dari jumlah dosen seluruh Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih, selamat datang kepada pengurus pimpinan pusat dan pengurus pimpinan wilayah dan pimpinan cabang Asosiasi Dosen Indonesia. Di sini sudah hadir dari berbagai daerah, ada Riau, tadi saya lihat ada dari Sorong sudah hadir, dari berbagai daerah hampir semuanya hadir. Sambil menunggu Bapak Dino Patijalal, mungkin Prof. MTS Arif mau langsung memberikan sepatah dua patah kata, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi, berapa lama ini Pak Dino kira-kira? Kira-kira tadi sih sudah saya miss call. Lagi siap-siap katanya Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya Wakil Ketua Umum ADI, satu dari Wakil Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia. Dan salam untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir, baik pengurus pusat maupun pengurus wilayah, anggota Asosiasi Dosen Indonesia, dan di luar anggota Asosiasi Dosen Indonesia, Pak Pembina, apakah hadir? Mbak Dewi, saya belum ngecek ini karena saya masih di panelis. Jadi kalau ada Bapak Pembina, kemudian pendiri dan lain sebagainya, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat bergabung di acara Asosiasi Dosen Indonesia hari ini. Bapak Ibu, Mbak Dewi, nanti kalau Pak Dino sudah masuk langsung ini ya, langsung dikasih tahu saya karena ini masuknya di panelis ini ya, Mbak Dewi, saya nggak lihat di sana. Bapak Ibu, jadi acara yang sudah disampaikan panjang lebar tadi oleh Ketua Panitia ya, Mbak Dewi, saya kira sudah jelas apa maksud dan tujuannya hari ini, sehingga mudah-mudahan acara ini banyak manfaatnya. Alhamdulillah jika memang hari ini Bapak Mas Menteri ya, Mas Menteri bisa hadir, kemudian Rektor ITB ya, Arif ya, sahabat saya, kemudian Bapak Rektor nih biasanya hadir banyak di sini, mungkin Ketua Yayasan, dekan, kaprodi, dan dosen, profesor, dan diaspora yang ada di Indonesia. Jadi kalau sudah disampaikan Mbak Dewi, ADI ini banyak kegiatan sekarang ini. Jadi baik kegiatan khususnya adalah yang berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi. Karena memang itulah core dari tujuan dari didirikannya Asosiasi Dosen Indonesia adalah bagaimana memperkuat peran Asosiasi Dosen Indonesia dan para dosen ini dalam Tridharma perguruan tinggi plus pasti kegiatan-kegiatan lain yang menunjang. Jadi di luar Tridharma perguruan tinggi, pendidikan dan pembelajaran, Pak Dino kelihatannya sudah masuk ya, Mbak Dewi. Langsung saja karena tadi mengisi. Selamat pagi. Selesaikan, Pak Arif.
Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Adi pusat ini sudah banyak, mulai dari pelatihan-pelatihan untuk pembelajaran, pendidikan pembelajaran, kemudian pelatihan-pelatihan untuk metode penelitian, kemudian untuk penulisan jurnal, untuk riset dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah bagaimana membuat kapasitas dosen Indonesia ini agar mereka bisa bersaing tanda petik ya dengan dosen-dosen lain, meskipun bersaingnya pasti tidak sama dengan yang dari diaspora misalnya. Nah, justru hari ini dengan adanya diaspora itu untuk mengilhami dan menginspirasi. Kalau saya sampaikan bahwa urusan dosen ini adalah Pak Ketua Umum, Pak Dino, Pak Ibu, hampir lebih dari 70% urusan perguruan tinggi itu ya selalu lecturer and lecturer. Urusan akreditasi hampir 70% urusan juga lecturer. Urusan yang dinilai pendidikan pelajaran juga urusan tugas-tugas dosen. Urusan nulis jurnal juga tugas dosen. Urusan penelitian juga tugas dosen. Urusan abimas dan lain sebagainya juga tugas-tugas dosen. Sehingga memang sangat besar peran dosen ini dalam meningkatkan competitive advantage suatu perguruan tinggi, termasuk kinerja perguruan tinggi. Sehingga dengan demikian maka hari ini itu salah satu tujuan kita adalah untuk mencapai hal tersebut. Saya kira itu saja sementara, karena Pak Dino sudah mulai masuk. Nanti setelah Pak Dino, kalau waktu cukup kita bisa diskusi yang lain. Silakan Pak Ketua Umum, dilanjutkan Mbak Dewi untuk menyampaikan sambutan. Silakan Pak Dino. Terima kasih Pak Arief dan Dewi, sahabat saya, dan semuanya yang hadir di sini. Ini inisiatif yang sangat baik, halal bihalal kita dengan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang nanti akan datang jam 12 kalau nggak salah ya, jam 12. Jadi saya mohon agar kita dapat mempersiapkan sebaik-baiknya. Ada komunikasi yang intens kemarin antara beliau dan kami. Beliau minta agar jangan keynote speech, ya, karena beliau bilang lebih baik bikin hanya beliau itu fireside chat, jadi ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi itu yang akan terjadi nanti jam 12. Tentu substansinya tetap sama, cuma paketnya agak beda, yaitu bukan paket keynote speech tapi fireside chat, dan setelah itu bisa ada tanya jawab dengan rekan-rekan para dosen. Jadi we look forward to this, dan nampaknya beliau juga semangat sekali, berkali-kali kantornya menghubungi dan untuk berkoordinasi dan lain sebagainya. Kita tentu memilih topik yang sangat bagus, yaitu distance learning semasa COVID-19. Ya. Dan ini memang suatu disrupsi yang luar biasa. Sekitar di seluruh dunia ini sekarang kasusnya tetap naik. Naiknya itu sekarang sudah di angka 6 juta lebih. 6 juta, dan kemungkinan akan terus naik secara signifikan. Di Amerika Serikat sendiri dalam waktu 2 bulan yang meninggal karena corona sudah melebihi 100.000, yaitu lebih dari seluruh tentara Amerika yang meninggal di Perang Vietnam. Dan jauh lebih banyak dari jumlah orang Amerika yang meninggal dalam Perang Afghanistan, padahal Perang Afghanistan itu udah 18 tahun terjadi. Jadi, dan di mana-mana kasus ini terus naik. Kita hanya mendengar good news dari New Zealand, ya, yang mungkin menjadi salah satu negara yang paling pertama yang mendeklarasikan virus free, bebas dari virus corona. Right? Tapi di tempat-tempat lain ini terus parah. Yang mungkin good news itu adalah berita bahwa upaya untuk mendapatkan vaksin
cukup laju ya. Jadi di Amerika itu ada perusahaan namanya Moderna. Konon Moderna itu telah memasuki human trial yang cukup advance. Dan kemarin saya ngomong sama teman di Amerika Serikat, dia bilang mungkin tahun depan udah 200 juta dosis yang akan diproduksikan. Kalau ini ternyata mendapatkan approval dari FDA Amerika Serikat. Perusahaan lain itu namanya Gilead. Kebetulan mantan duta besar Amerika di Indonesia sekarang masuk di Gilead ya, Bob Blake. Dan Gilead juga cukup aktif sekarang dalam research untuk vaksin COVID-19. Tapi yang perlu diketahui adalah kalaupun vaksinnya ada, ya taruhlah benar-benar diproduksi 200 juta dosis, yang paling pertama akan dapat tentu adalah Amerika dulu. Gitu, right? Dan pertanyaannya Indonesia antrian keberapa nanti? Makanya benar-benar kita harus perhatikan dan kencangkan upaya kita untuk mendapatkan vaksin itu. Tiongkok udah bilang kalau mereka mendapatkan vaksin duluan, maka mereka akan membuat ini sebagai global public good. Ya, jadi berbeda dengan Amerika Serikat yang sistemnya masih kapitalistis ya, free market, perusahaan dulu yang mendistribusikan kepada mereka yang mau bayar. Kalau Presiden Xi Jinping bilang ini akan menjadi milik dunia secara global gitu ya, global public good. Intinya apa? Intinya kita harus tetap berasumsi COVID-19 akan berada di tengah kita selama 1 tahun ke depan, bahkan 2 tahun ke depan. Dan kita juga masih belum melihat peak akan tercapai di Indonesia. Dan kemarin kita mengadakan diskusi dengan wakil WHO di Indonesia, Dr. Parani Tran, dan dia bilang dia agak khawatir mengenai tren dalam 2-3 minggu terakhir, karena di bulan Maret pun katanya sebagian besar orang di Jakarta sudah keluar dari Jakarta, dan sewaktu sebelum Lebaran yang mudik lolos juga banyak gitu. Dan orang-orang itu sekarang kembali ke Jakarta, dan kalau kembali juga akan membawa virus. Jadi kita sekarang berada dalam, menurut wakil WHO itu ya, berada dalam suasana yang masih terus dimonitor, karena peak dari COVID-19 masih belum kelihatan, dan banyak yang tidak predictable, ya, tidak bisa ditebak apakah akan semakin landai atau bagaimana gitu. Jadi itu situasinya, dan berarti dunia pendidikan tentu terkena imbasnya secara luar biasa. Orang bilang ini disrupsi, memang disrupsi, tapi biasanya kan kalau orang bilang disrupsi itu menghasilkan something better, right? Something of higher value gitu kan. Nah, kalau ini kita harus lihat apakah benar-benar COVID-19 menghasilkan disrupsi yang akan mengakibatkan sistem pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Yang jelas sekarang kita semua sedang kelimpungan ya. Kenapa kelimpungan? Pertama karena yang bisa online kelas itu nggak semuanya gitu ya. Itu satu, right? Kan online kelas itu ada tekniknya tuh, ada jurus-jurusnya ya. Beda dari kalau kita duduk di suatu kelas, ada 30 bangku dan 1 guru di depan dengan papan tulis, very different, right? Itu jadi satu. Kedua, kita lihat jaringan internet nggak merata di Indonesia, sehingga ini membuat susah virtual classroom. Dan kita lihat orang semakin, posisi ekonominya semakin rendah, dan semakin terpelosok, itu akses terhadap jaringan internet semakin sulit. Right? Dan akibatnya apa? Ini menimbulkan ketimpangan ekonomi dan pendidikan yang semakin besar. Right? Dan ini juga yang akan kita tanyakan kepada Pak Menteri Nadiem nanti, bagaimana COVID ini dapat berpengaruh pada upaya untuk menciptakan emansipasi pendidikan yang kita dambakan semua. Dan faktor ketiga juga tentu belajar virtual itu, mohon maaf, itu boring sekali, right?
Anak saya seharian sekarang nggak masuk sekolah, kerjanya virtual, daring ya, online, dan jam 8 pagi udah duduk di kursi sampai sore gitu, right? Dan dia hanya nonton screen gitu, right? Dan itu suatu sistem pendidikan yang nggak normal kalau menurut saya ya. Kalau kita nonton screen 1-2 jam nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau seharian penuh dan selama 5 hari seminggu terpaku pada layar, saya nggak tahu apa dampak psikologisnya ya, dan dampaknya pada kualitas interaksi antara guru, dosen ya dengan murid itu bagaimana gitu, right? Yang jelas saya nggak akan mungkin duduk 8-9 jam 5 hari seminggu di depan screen untuk belajar gitu. Tapi ini kan keharusan karena nggak ada alternatif lain misalnya, right? Nah, jadi bagaimana ini solusinya kita harus pelajari bersama gitu, right? Dan saya ingin untuk hari ini kita benar-benar menyuarakan aspirasi dosen ya, apa kira-kira yang perlu didengar oleh Pak Menteri, karena kita jarang sekali bisa bertemu dengan Menteri untuk tatap muka dan berbagi aspirasi gitu ya, karena ini sudah lama juga kita minta waktu untuk bertemu Menteri tapi sulit, jadi mohon waktu yang ada ini kita manfaatkan untuk benar-benar pertama memahami benar apa yang beliau inginkan untuk arah strategi pendidikan Indonesia ke depan, dan apa itu konsep memerdekakan mahasiswa ya, tapi juga kita menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah dan keprihatinan kita. Kita memasuki tahun 2019 ini kan tahun lalu ya dengan semangat yang besar karena Presiden Jokowi telah menetapkan sumber daya manusia sebagai agenda utama, bukan hanya infrastruktur tapi juga human capital. Dan ini berarti apa? Berarti dunia pendidikan mendapatkan prioritas yang besar, dan ini berarti Asosiasi Dosen Indonesia juga mendapatkan peluang yang lebih besar lagi untuk berkontribusi. Tapi seperti yang kita lihat sekarang akibat COVID-19, agenda ini sementara nampaknya agak terombang-ambing gitu ya. Tapi saya dengar dari sumber di istana tidak lama lalu, kalau nggak salah 2 minggu lalu, Pak Nadiem memberikan presentasi di depan rapat kabinet khusus yang dipimpin oleh Presiden dan memaparkan what needs to be done dari segi strategi pendidikan kepada Presiden. Dan langsung setelah itu, ini yang saya dengar ya, Presiden langsung setuju untuk memberikan tambahan anggaran yang diminta, kalau nggak salah 70 triliun. Ini bisa dicek lagi, saya belum cek datanya. Tapi pada saat di mana seluruh departemen negara dipangkas ya 20%, 30%, 40%, justru Kementerian Pendidikan mendapatkan kenaikan 70T itu luar biasa, dan itu membuktikan bahwa Presiden tetap serius dengan agenda human capital di era beliau. Mungkin agenda-agenda lain bisa agak dikurangi ya, mungkin juga bahkan pemindahan ibu kota ya, karena sekarang agak kendur narasi mengenai itu ya. Tapi yang pendidikan tetap maju dan digas ya. Jadi kita lihat bagaimana nanti respon dari Pak Menteri terhadap situasi COVID-19, terutama 2 tahun ke depan, karena asumsi kita dari segi vaksin baru 2 tahun ke depan kita bisa melihat titik terang yang lebih jelas, dan sementara itu kita benar-benar harus menghadapi new normal ya, kebiasaan baru yang tentunya tetap akan membelenggu ekonomi kita,
masyarakat kita dan tidak bisa bebas 100% seperti masa sebelum COVID-19. Jadi demikian dari saya. Saya terima kasih sekali semua yang hadir di sini, dan sekali lagi mari kita manfaatkan acara yang sangat baik ini untuk dapat memajukan peran dosen dalam strategi pendidikan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dino Patijalal selaku Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia. Saat ini sudah hadir Bapak Profesor Dr. Arif Satria, beliau adalah Rektor ITB, dan juga sudah hadir beberapa pembicara diaspora dari Amerika dan Jepang. Baiklah, untuk selanjutnya kami serahkan ke moderator Profesor Dr. MTS Arif untuk memoderatori acara, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lihat Pak Rektor ya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam, apa kabar Mas? Ini saya videonya agak gangguan ini, saya sudah ini, tapi nggak apa-apa, nggak lihat wajah saya sudah kenal banget sama Mas Arif. Ini rektor muda Bapak Ibu yang sangat kompeten ya, yang sangat luar biasa. Ini kalau diundang tuh di mana-mana semangat hadir untuk memberikan ilmu. Kelebihannya banyak kelebihan nih ya, rektor IPB ini selalu dalam ya 1, 2, 3 gitulah kalau di Indonesia.